Halo teman-teman, kembali bersama dengan saya Dr. JJ di seputar jantung. Nah, kali ini saya akan sharing ngobrol-ngobrol bersama dengan Rin. Siap, Halo Dok. Rin. Terima kasih, Dok. Kita ngobrol-ngobrol hari ini tentang plak di pembuluh darah koroner. Ya. Nah, kenapa penting teman-teman kita pahami soal plak di koroner itu? Gini, banyak orang tidak sadar bahwa di tubuhnya plak sedang bertumbuh, iya kan? Banyak iya. sekali yang nggak sadar. Iya. Ada yang tiba-tiba tahu-tahu sudah kena serangan jantung, seandainya dia tahu lebih awal mungkin bisa mencegah. Iya. Padahal plaknya sudah tumbuh. Jadi kita perlu paham itu, ya. Dan plak ini sebetulnya kan bisa dicegah. Iya. Kalau tahu lebih awal dia bisa mencegah supaya plaknya jangan sampai bertumbuh atau membuat serangan jantung. Ya, dan itu yang mau kita pelajari. Kita mau belajar bagaimana plak ini pelan-pelan bisa tumbuh dan sebetulnya kita bisa mencegahnya, dan yang juga nanti kita pelajari kalau dikasih obat kolesterol namanya, apa sih sebetulnya yang terjadi dengan plaknya kalau dikasih obat kolesterol? Iya. Bukan sekedar kolesterolnya atau LDL-nya saja yang turun, tapi plaknya juga mengalami perubahan apa sehingga jadi lebih aman. Kira-kira gitu ya. Oke, ngerti, Dok. Oke, menarik ya Rin ya. Oke, nah yang Rin tahu sejauh ini soal plak, itu penyebab penyakit apa sebetulnya yang sehingga kita ribut terus soal plak ini? Setahu saya sih kolesterol yang menumpuk, Dok. Itunya plaknya. Tapi iya. apa konsekuensi dari adanya plak di badan kita itu, di pembuluh darah kita itu Iya. apa? Bisa menyumbat. Bisa menyumbat dan menyebabkan Tiba-tiba serangan jantung. serangan jantung. ya. Nah, sebetulnya selain serangan jantung, penyakit lain juga gara-gara plak ini adalah stroke. Oh, Jadi serangan jantung, stroke itu dua penyakit pembunuh, ya, penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia, dan di Indonesia itu dua itu. Jadi kalau kita paham itu dan paham nanti bagaimana cara mencegahnya, kita bisa mengurangi, bisa bermakna kejadian-kejadian itu. Ngerti, Dok. Ya. Nah, sekarang punya bayangan nggak, Rin, pembuluh darah kita itu kayak gimana? Pembuluh darah ya kayak sedotan ya, Dok ya? Kayak sedotan, kayak Sedotan. ya. Pipa lah, pipa. Iya, kayak pipa. Nah, si plak itu kan numbuhnya di situ. Iya. Nah, di bagian mananya dia bisa numbuh? Ini yang mau kita pelajari ya. Oke, Rin. Jadi Ya. ini pembuluh darah yang kamu bilang tadi seperti pipa. Seperti pipa, Ya. Ini gambarannya pembuluh darah yang seperti pipa. Melingkar begini kan? Iya. Nah, tapi bukan seperti pipa yang dalam bayangan kamu itu pipa cuma selapis begitu aja. Oh iya, ada Tapi layer kalau ada layernya, betul. Ada layernya. Jadi kalau ini kita zoom begini, ini layer bagian pertama dan kedua ini kita sebut sebagai lapisan intima. Intima. Ya, intima. Itu warna yang biru itu, Dok, bukan? Yang biru, Iya. ya, yang biru ini dan yang ini, yang Oke, iya. dua lapis itu. Iya. Ya, semuanya disebut sebagai intima. Intima. Nah, yang ini, Yang tebal itu? yang tebal itu, kalau saya ibaratin kayak tembok kita nih. Iya. Barisan yang lapisan yang intima itu kayak bagian luarnya lah plesternya sama catnya begitu. Iya. Bagian yang tengah ini kayak batu batanya. Batu batanya. Ini sebetulnya disebut namanya lapisan media. Tapi aslinya mah mereka tuh kecil banget ya, Dok ya? Kecil, selapis cuma berapa mikron itu tebalnya. Karena diameternya saja, diameter si ini pembuluh darah ini aja. Iya. Kalau di koroner 3 mm. Buset. Diameternya. Berarti tebalnya ini kan kecil banget. Kecil banget. Nah, terbagi lagi. Lalu yang ini, kalau tadi kayak tembok kayak batu batanya lah, yang media ini ya. Iya. Nah, yang paling luar itu kayak kalau di tembok ya semen luarnya lah yang kasar situ. Iya. Ini namanya adventisia. Adventisia. Ya, ini nama-nama medis tapi nggak usah terlalu risau lah dengan nama-nama itu. Tapi yang penting kita pengen tahu nih, si plak itu di mana adanya. Iya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke plak, saya mau kita lihat dulu ini selapis yang biru ini. Ya, yang saya kasih garis tuh. Iya. Itu namanya dinding pembuluh darah yang tipis itu namanya endotel. Endotel ini penting banget. Dia pelapis dari pembuluh darah kita, dinding pembuluh darah tipis banget ya. Iya. Bahkan lebih tipis dari sehelai rambut ya. Tapi kemampuan dia untuk melindungi pembuluh darah seluruh dinding yang di dalamnya ini dilindungi oleh si selapis endotel ini. Dia kemampuannya sangat hebat melindungi. Ya, sebetulnya kalau kita hidupnya nggak kacau gitu, nggak asal-asalan, ini bisa tetap bersih dalamnya itu. Kayak tembok tetap bagus aja gitu dalamnya. Gitu. Karena si endotel ini punya kemampuan. Jadi endotel ini bukan sekedar pelapis gitu aja. Kalau kita bilang itu sebetulnya dia organ.
Organ tubuh. Kita tahu organ tubuh. Rin tahu nggak organ tubuh kita? Sebut aja apa organ tubuh kita yang paling kamu pahami. Misalnya lambung, paru-paru. Iya, jantung, paru-paru, Iya. otak, ginjal, itu semua organ. Iya. Dan setiap organ kan ada fungsinya. Ada Jantung fungsinya. buat mompa, paru-paru buat pernapasan. Ini selapis gini aja. Ini adalah organ. Dia punya fungsi. Dia bisa menghasilkan zat tertentu, bisa menyebabkan perubahan dari pembuluh darahnya. Jadi saya sebutkan nih, dia organ satu pertama, dia melindungi. Kalau kamu lihat di sini, ini sel-selnya ini yang biru 1, 2 gini Iya, kan, iya. ya ada Bulat-bulat bulat-bulatnya itu karena sel-selnya satu dengan lain saling rapat satu dengan yang lain. Rapatnya dia itu untuk melindungi supaya nggak ada benda asing apapun dari dalam sini. Ini kan pembuluh darah nih. Kalau ini pembuluh darahnya, rongganya kan di sini kalau kita perbesar. Nggak ada yang bisa masuk ke sana. Iya. Gitu. Dia satu sama lain saling rapat gitu. Nggak ada yang boleh masuk. Nggak ada celah ya dok ya? Nggak ada celah. Ada celahnya, tapi nggak bakal ngizinkan sembarangan masuk. Nah, tapi kalau dia udah diganggu, udah rusak. Si endotelnya udah mengalami namanya disfungsi. Fungsinya udah terganggu. Dia mulai longgar. Nah, banyak yang bisa masuk ke situ. Iya. Nah, itulah cikal bakalnya nanti jadi plak tuh kalau dia udah mulai longgar, udah mulai disfungsi si endotelnya. Iya. Nah, dia ini bisa menghasilkan satu gas atau zat yang kita sebut namanya NO, ya, sorry ini, ya, NO, nitric oxide. Nitric oxide. Dihasilkan oleh si endotel ini, nitric oxide itu punya kemampuan untuk membuat pembuluh darah itu menjadi melebar, sehingga ini melebar nih, Iya. si ininya melebar, ya, Oh iya, iya. sehingga aliran darah bisa lebih banyak, lebih bagus aliran darahnya. Iya. Itu efek dari endotel menghasilkan NO. NO. Lalu dia bisa menyebabkan anti peradangan. Jadi kalau ada sel-sel radang di sini yang lalu lalang mau mengganggu ke sini, Iya. sama dia dihambat, sehingga tidak terjadi peradangan. Iya. Gitu. Peradangan dalam skala ringan sebetulnya dibutuhkan oleh badan kita. Misalnya kalau ada benda asing masuk, ada kuman, ada virus, ada apa, itu proses peradangan terjadi. Tujuannya untuk melokalisir. Radang itu kan kalau dulu belajar mungkin sel-sel darah putih itu, leukosit itu adalah tentara untuk melawan musuh. Tapi kalau dia prosesnya berlebihan, itu jadi rusak. Tubuh kita ikut rusak. Gitu. Ya, nah dia punya kemampuan untuk menahan supaya jangan sel-sel radang pada nempel gitu, supaya dia tetap licin permukaannya. Iya, iya, iya. Dia juga punya kemampuan untuk menghambat oksidasi. Nah, oksidasi juga sebetulnya sesuatu yang diperlukan tubuh dalam skala kecil gitu. Kayak kalau ibaratnya rumah tuh kayak api, kalau buat masak boleh, tapi kalau banyak apinya kebakaran. Nah, oksidasi juga begitu. Di tubuh kita sekali-sekali kita membutuhkan oksidasi, ya. Tapi kalau oksidasi berlebihan, jadi penyakit. Iya. Mungkin udah sering dengerin orang pada cerita minum antioksidan itu untuk melawan oksidasi yang berlebihan di tubuh itu. Jadi minum ini nih vitamin E banyak antioksidannya, buah ini banyak antioksidan itu untuk melawan oksidasi. Nah, sebetulnya si NO ini dia memberikan efek antioksidasi. Tidak mudah mengalami oksidasi si endotelnya ini, dinding pembuluh darahnya. Yang terakhir, si dinding pembuluh darah, si endotel ini, dia juga namanya antitrombotik. Antitrombotik itu atau antikoagulasi itu menghambat darah menggumpal ke sini. Jadi kalau dia masih berfungsi dengan baik menghasilkan NO, maka darah tidak mudah menggumpal ke sini. Ya? Sampai situ jelas itu bisa bayangin. Endotel ini sangat besar manfaatnya buat pembuluh darah. Sorry dok, pipa itu cuman ada di jantung apa sampai di vena? Seluruh tubuh. Oh berarti yang di tangan, yang di jantung bentuknya sama ya? Sama. Sama. Berarti endotel ada di mana-mana ya? Iya. Seluruh tubuh kita pembuluh darahnya ada endotelnya. Cuma kita sekarang ceritanya kan fokus ke jantung. Jadi ini yang kamu bayangkan nih pembuluh darah jantung, koroner. Ya. Oke. Nah sekarang apa yang bisa membuat si endotel tadi terganggu fungsinya? Nah itu yang perlu dipahami betul sama teman-teman kemarin ya. Iya. Apa kira-kira Rin? Tadi dokter bilang ada benda asing dok? Belum benda asing. Belum benda asing. Dia sanggup melawan benda asing. Oh disanggup? Sanggup. Tapi kalau dia diganggu terus-terusan oleh kondisi-kondisi ini, si endotel tadi yang hebat begitu rupa itu bisa disfungsi namanya, terganggu fungsinya. Iya. Terbayang nggak Rin, apa yang bisa ganggu dia? Apa yang bisa ganggu ya dok? Pasti ganggunya dari dalam dong? Dari dalam ya, dari luar juga bisa. Oh dari luar juga bisa? Ya dari akhirnya ke dalam juga, tapi ini dari pola hidup yang salah. Misalnya rokok. Kalau ada rokok itu zat-zat dalam rokok misalnya karbon monoksida, dia akan ngalir ini kan aliran darah di sini. Ini kan aliran darah di sini. Kalau ada karbon monoksida CO itu, dia bisa
merusak ini endotelnya jadi pocel-pocel begitu, luka-luka kecil, mikro trauma, mikro ruptur kecil-kecil. Kalau bertahun-tahun terjadi di situ, tambah yang lecet tuh tambah jadi begitu. Iya. Terbayang ya itu Terbayang, ya. Dok. Jadi kan gampang sebetulnya, berhenti aja rokoknya supaya jangan merusak itu. Iya. Hipertensi. Nah, hipertensi itu karena tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darahnya tuh di dalam rongga sini meningkat tekanan darahnya. Jadi nanti tekanannya ya ke sini, menghantam dinding dari endotel ini, terhantam terus-terusan dalam jangka panjang, nanti sama juga. Jadi lecet-lecet gitu, pocel-pocel, mikroruptur atau mikrotrauma begitu. Iya. Nah itu mulai tuh terganggu tuh, keutuhan. Tadinya kan kompak dia pegangan semua. Iya. Nah jadi mulai nih ada yang lecet sini, lecet sana gitu. Iya. Endotel tuh bisa dibenerin nggak, Dok? Bisa membaik kalau bisa membaik. itunya pengganggunya diturunkan, dia punya kemampuan untuk memulihkan itu. Ya, tapi jangan sampai udah terjadi nanti yang mau kita bahas nih, kalau udah kadung nggak bisa. Oke. Telat Siap. begitu. Siap. Ya. Iya, Dok. Nah, ini hipertensi, Rokok, ya. Gula juga begitu. Gula. Iya, sama. Gula juga membuat ini lebih kayak, nah bayangkan kalau larutan gula ada di sini lebih lengket ini. Ininya si endotelnya tuh lebih lengket kalau secara medis, dia gampang sekali narik itu. Narik tadi yang sebetulnya kalau biasanya oleh si endotel ditolak tadi sel-sel yang meradang, sel-sel radang, inflamasi namanya, itu ditolak semua. Jadi nggak bisa nempel. Sekarang karena dia lengket, lebih mudah pada nempel, gitu. Sel-sel radang semua pada nempel ke sini. Nah, kalau ini udah terjadi, ditambah nanti satu lagi. Apa nih? Satu lagi apa yang belum kita sebut? Satu lagi apa ya? Kolesterol. Iya. LDL itu satu-satunya yang punya kemampuan untuk jeblos masuk ke sini, masuk ke sini, melewati pertahanan itu LDL itu. Iya. Jadi yang lain-lain merusak. Tapi nanti kalau LDL-nya tinggi terus, LDL, bahkan kalau LDL nggak terlalu tinggi, tapi kalau ini udah rusak, LDL-nya bisa masuk ke sini. Tadi kalau ini endotel ya, tadi kita tulis lagi ini endotel. Yang ini tadi apa namanya? Yang kuning, intima. Jadi masuk di intima, endotelnya masuk ke situ. Iya. Nah kalau endotel udah masuk ke endotel apa? LDL. Nah, saya tulis ini. LDL-nya masuk ke sini nih, ke sini LDL-nya. Nah kalau LDL udah mulai masuk ke situ, nanti LDL-nya akan mengalami tadi yang saya bilang, oksidasi. Tadi kan kalau NO-nya masih berfungsi dengan bagus, nggak bisa teroksidasi. Dia antioksidan dia. Tapi begitu dia udah dirusak, NO-nya produksinya nggak ada atau berkurang, maka itu namanya disfungsi endotel. Endotelnya udah mulai terganggu fungsinya, mengalami oksidasi. Nah, kalau LDL aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah teroksidasi, ini dianggap sebagai sampah, sebagai racun, sebagai benda asing di sini. Maka datanglah nanti di sini sel-sel radang ke sini, masuk ke sini. Sel radang itu seperti tadi saya bilang, kalau ada benda asing, sel radang datang untuk ditangkap, dikepung, ditangkap gitu, dimakan, dibuang. Nah, dalam kondisi ini sel radang yang masuk di sini namanya monosit. Sel radang ini masuk sini jadi makrofag nih. Oh, kita ganti aja warnanya pakai merah. Nah, sel radang ini dimakan dia. Jadi sel radang makan si LDL yang udah teroksidasi tadi. Terbentuklah yang kita sebut ini kali pertama ini namanya sel busa. Sel busa. Atau foam cell namanya. Foam cell. Inilah cikal bakalnya plak. Nah, ceritanya kan sederhana ini sebetulnya butuh waktu bertahun-tahun. Enggak, ini pertahanan begitu kuat nih si endotel ini enggak gampang-gampang tiba-tiba tembus dengan mudahnya. Dia udah diciptakan Tuhan segitu kuatnya, tapi kalau bandel bertahun-tahun gitu, hipertensinya nggak diobatin, gulanya nggak diobatin, makan sembarangan, LDL-nya tinggi terus, rokok terus, rusak terus, akhirnya jebol pertahanannya. Nah, begitu dia masuk Nah, apa hubungannya sama begadang dan stres, Dok? Itu ya bisa, itu tambahan. Itu tambahan. Kalau stres, begadang, kadang-kadang itu jadi tingkat peradangan tubuh meningkat. Tingkat oksidasi tubuh juga suka bisa meningkat. Itu kalau tingkat peradangan tubuh meningkat itu tadi sel-sel radangnya gampang ke sini, nambah di sini. Jadi saya kan cuma ceritain satu LDL masuk, teroksidasi, masuklah satu sel namanya tadi sel radang ya, namanya makrofag ini. Tapi sebetulnya kan bisa terjadi beberapa masuk nambah gitu. Nah, ini saya ceritain satu begitu. Nah, kalau dia udah masuk, waktu berjalan, ini si sel busa yang tadinya kecil ini, kamu terbayang sel busa itu ya lunak memang. Makanya namanya busa. Kayak berbusa-busa karena dia isinya
lemak, itu kolesterol isinya, gitu. Makanya disebut juga, ada yang sebut ini namanya fatty streak atau garis-garis lemak. Garis-garis lemak. Ya, jadi kalau dilihat pakai mikroskop tuh udah mulai ada garis-garis lemak di dinding pembuluh darahnya, udah mulai muncul nih. Belum besar, aliran darah belum terganggu, belum sampai jadi plak gitu. Ini baru cikal bakal aja, baru kecil aja gitu di situ. Belum sampai menebal, belum sampai itu. Iya. Tuh. Ya, itu prosesnya berjalan pelan-pelan. Nanti, nah yang ini berikutnya, kalau dia udah muncul sini, nanti supaya ini menjadi lebih padat, ini kamu lihat yang tadi di tengah ini apa namanya? Media. Media itu isinya sel-sel otot polos ya. Kalau tadi tembok tuh batu bata itu. Batu-batanya. Ini sel otot polosnya. Dia bisa migrasi ke situ. Kebayang nggak ini yang ini masuk ke sini, ngikutan di sini. Loh. Gitu, bermigrasi di situ dan sel otot polos itu ya punya kemampuan untuk sama tuh tubuh kita tuh luar biasa ya. Sel-sel kecil gitu punya kemampuan untuk memproduksi. Dia bisa memproduksi namanya kolagen dan elastin. Jadi nanti jadi tebelnya bukan kayak busa sekarang. Sekarang udah jadi kayak plak itu. Karena kolagen dan elastin itu bikin jadi padat. Jadi supaya dia nggak nyebar. Ya ini kan benda asing yang udah ditumpuk begitu, tapi udah ini sampah nih. Iya. Mesti di apa namanya? Di wrapping gitu. Iya. Supaya dia rapi dan nggak jelek gitu, di wrapping dipadetin. Dipadetinnya sel otot polos menghasilkan kolagen dan elastin, ditutup begitu. Nah sekarang tergantung perkembangan selanjutnya. Nah kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Saya lihat gambar sedikit. Nah ini nih. Iya Dok, jelas Dok. Nah ini sekarang kamu lihat, ini tadi bagian dalam dari pembuluh darahnya ya, darah ngalir di situ. Ini yang ini tadi endotelnya. Nah sekarang ini digambarkan udah masuk nih. Yang ini adalah tadi sel-sel LDL tadi. Isinya kolesterol. Tapi di sini yang banyak ini, yang ini adalah hasil dari si sel-sel otot polos ke situ. Ya ini membentuk kolagen. Ini nih di sininya. Jadi ini bagian dari plak nih sebetulnya nih. Jadi kolagen yang kuning-kuning ini apa warnanya? Kuning ya? Kuning. Tapi ini yang kuning tua ini, ini adalah apa tadi? LDL nih. LDL itu Dok. Ya. Kenapa itu Dok? Ini adalah LDL. Gitu. Jadi tebel plaknya. Iya. Tapi dia numbuhnya Keluar ya Dok ya? keluar. Nah, itu kita sebut namanya, ada namanya ya, kita pakai biru ya. Positif remodeling. Nah, kamu sambil bayang-bayangin ya, ini memang nama-nama medis, istilah-istilah yang rada lumayan nih teman-teman, ini pelajaran-pelajaran yang dalam ini soal ini. Tapi saya rasa menarik ini untuk memahami ini, karena ini yang jadi pertanyaan. Kasihnya nggak rasa apa-apa? Kok nggak ada keluhan apa-apa? Ya sebentar, ini tumbuhnya keluar dia. Tumbuhnya ke arah, nggak mendesak ke arah dalam. Tumbuhnya keluar sini si plaknya ini. Ya, jadi lumen atau rongga aliran darahnya masih nggak ada perubahan. Tetap bulat aja segitu. Sehingga orangnya nggak ada keluhan. Itu yang silent pelan-pelan begini, kayak bertahun-tahun pelan-pelan, dia nggak menimbulkan apa-apa. Nah itu jalan terus itu. Gini, gitu. Ya, kalau perkembangannya itu makin baik, makin stabil, ini gambarnya kayak begini nih. Mengecil ya Dok ya? Si ininya, LDL. nah kita bilang ini namanya LDL ini lipid core. Lipid core itu inti lemak ya. Si inti lemaknya makin lama makin kecil karena ininya jaringan kolagennya dari otot polosnya tadi makin besar. Nah, jaringan otot polos yang makin besar ini kan jadi plaknya kurang lebih beginilah. Ya. Ini jaringan kolagen sama tadi apa? Elastin itu membentuk yang kita sebut fibrous cap. Fibrous cap itu kayak membentuk topi. Fibrous itu jaringan ikat. Jadi kalau kita nih kalau luka nih, kalau ini kan kulit biasa nih. Kalau luka nanti kan terbentuk jaringan ikat gitu. Yang beda ya, kamu bisa tahu ya orang kalau luka bakar tuh, oh itu bukan kulitnya, itu jaringan ikat. Jaringan ikat itu padat ya. Padat itu membuat si plaknya menjadi lebih stabil ini. Lebih stabil sehingga nggak mudah terjadi gangguan. Nggak mudah terjadi, nanti kita bahas, nggak mudah terjadi serangan jantung. Makanya ada orang yang stabil-stabil aja, walaupun plaknya tambah lama tambah besar. Karena dengan berjalannya waktu, si ininya mengecil. Yang ini nih yang bahaya nih karena dia lembek. Lembek dan rawan dia kalau itu. Kalau makin banyak ininya, kolagennya, fibrous cap-nya ini makin besar, nah itu lebih aman, lebih stabil ini plaknya.
Ini kita bilang juga plak yang stabil, gitu. Oke. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, nanti kalau masih juga ini jalan terus plaknya, apalagi kalau kondisi si tubuh pasien itu selalu dalam kondisi kayak peradangan. Peradangan kenapa? Karena gulanya tinggi terus, kolesterolnya, LDL-nya tinggi terus, rokok jalan terus, tensi tinggi terus, orangnya stres terus tadi, begadang, Iya. gemuk orangnya gitu. Alkohol tiap malam ya dok? Iya, misalnya itu kondisi peradangan tubuhnya tuh terus-terusan ada. Dan itu menyebabkan plak yang stabil ini bisa nggak stabil. Nah, apa yang terjadi? Begini, terbalik. Jadi yang terbalik ini, tadi ini, lipid core-nya, lipid core itu yang bagian yang lemaknya itu, tambah banyak. Iya. Karena sel-sel radangnya, kalau sel radang dia makanin si lipidnya. Atau LDL-nya tinggi terus, jadi LDL-nya masuk terus ke sini. Dari aliran darah kan, kalau LDL-nya masuk terus ke sini, jadi dia tambah banyak kolesterolnya. Iya. Ya, dimakan lagi sama sel-sel radang tadi makrofag, tambah banyak di sini. Sementara dia akan mengikis atau mengurangi si ini kolagennya yang luar ini. Oh iya. Yang luar ini kolagennya tambah lama tambah tipis. Kolagen elastinnya atau tadi namanya apa? Fibrous cap. Ya, ini fibrous cap-nya tambah tipis. Nah, ini yang kayak gini namanya plaknya nggak stabil. Nggak stabil. Jadi plak yang tak stabil. Ini yang bahaya. Dan kita nggak bisa tahu ini. Maksudnya nggak dari luar kita nggak bisa tahu. Iya. Kecuali kita bisa periksa ke dalam, ya. Kita bisa tahu yang mana yang plak stabil, mana nggak stabil. Tapi kalau dari luar aja kita nggak tahu. Jadi kalau pola hidupnya tadi, kondisi peradangan tubuhnya tetap apa namanya, tetap dikasih makan begitu ada terus, ini akan berubah nih plak yang tadinya stabil itu bisa begini nih. Jadi ini tambah tebal lipid core-nya, sementara si fibrous plaque-nya, fibrous cap-nya tambah tipis. Nah yang gini ini, jadi lapisan jaringan ikatnya tipis, apa akibatnya? Makin rawan lah kena damage dok, jadi bisa pecah mungkin. Bisa robek. Oh bisa robek pecah. ya? Benar, Iya. bisa robek, bisa pecah. Nah, kalau pecah tuh berarti keluar dong dok? nah ini gambarnya. Oh, kalau pecah, oke. kalau robek, ini robek nih si ini nih, ya. Ini saya gambar sini. Ini robek. Atau kalau bahasa medisnya ruptur. Oh ruptur, iya. Robek dia. Begitu robek terjadi perdarahan ini. Waduh. Perdarahan di dalam sini. Karena di sini memang ada apa namanya? Terbentuk di dalam plak itu, terbentuk pembuluh darah kecil-kecil. Iya. Nah, gitu. kalau orang yang terjadi ruptur ini dok, apa yang terjadi? Misalnya amit-amit saya ya dok ya, terjadi ruptur. Apa yang saya rasakan? Nanti ini yang mau saya jelaskan. Oke, siap. Ini yang justru ini yang bagian pentingnya. Oke. Karena inilah yang mematikan. Kalau dia terjadi robek, perdarahan, maka jaringan di bawah ini kan langsung kelihatan terekspos ke lumen ini. Ini kan aliran darah di sini kan? Iya. Di dalam aliran darah itu kan semua sel-sel darah semua lewat situ. Iya. Tiba-tiba ada kayak kita lah di dinding, tiba-tiba kita lewat, ada dinding yang somplak begitu, kelihatan bagian dalamnya. Nah, bagian dalam yang terekspos itu adalah si kolagen ini, itu sangat merangsang untuk terjadi penggumpalan darah. Tadi kamu masih ingat ya, pertama saya bilang si NO tadi, nitric oxide, itu zat yang dihasilkan endotel tadi, dia punya sifat juga sebagai anti penggumpalan darah. Ya kalau bahasa medisnya anti trombotik atau anti koagulasi. Dia bisa mencegah terjadinya darah menggumpal. Tapi kalau udah kondisi begini dihajar terus pakai hipertensi apa semua tadi, peradangan terus-menerusan, endotelnya udah disfungsi namanya. Endotelnya udah fungsinya tuh udah di apa namanya diturunkan, dibikin rendah kemampuan endotelnya. Sehingga dia kemampuannya juga untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah menurun. Iya. Gitu. Dengan dirangsang, ada rangsangan ini darah, ada perdarahan di sini. Perdarahan ini ya. Iya. Nah, ini perdarahan di sini. Termasuk juga ini ada kolagennya terekspos. Maka sel-sel trombosit namanya. Trombosit itu untuk menggumpalkan darah akan bergabung di sini numpuk. Datang ke situ. Itu ibarat, saya selalu ibaratkan itu seperti minta maaf ini seperti polisi. Polisi itu trombosit itu ibarat polisi gitu. Dia selalu biasanya polisi kalau nggak ada kejadian apa-apa kan patroli aja. Iya. Patroli. Tapi kalau satu waktu ada yang di sana ada kejadian. Apalah ribut begitu, ada yang berantem gitu. Maka
dengan cepat polisi akan datang ke sana, lalu attach ke situ, nempel ke situ, panggil teman-temannya semua situ, lalu dengan sigap di apa namanya? Diamankan. Nah sama ini area yang ini nih, ada yang pecah di sini, pendarahan, trombosit berdatangan ke sini, berdatangan ke sini, lalu dia akan nempel ke situ, saling pegangan. Tadinya trombosit itu sel-selnya bundar-bundar gitu. Oh iya. Nggak bisa nempel satu dengan yang lain. Tapi begitu ada nempel ke sini, dia keluar kayak tangannya begitu. Keluar tangannya. Jadi ntar satu dengan yang lain itu saling nempel. Jadinya jadi bola-bola trombosit ini akhirnya menjadi satu gumpalan darah ngegumpal di sini. Nah ini kalau ini saya kasih putih aja ya supaya ini warnanya kontras. Menggumpal di sini. Menggumpal makin lama makin besar. Kalau nggak diberhentikan, nggak segera ditolong, nggak dikasih obat atau nggak segera tindakan pasang ring, gumpal terus. Waduh. Gini. Dan ini terjadinya cepat nih. Oh. Kalau tadi saya cerita ini, Ya. si plak ini puluhan tahun, kita nggak rasa pelan-pelan, dia terbentuk pelan-pelan, terbentuk. Kita nggak rasa apa-apa. Tapi begitu dia ada robek, dia gumpal, hitungan menit ini. Langsung penuh. Kamu terbayang ini apa artinya? Iya. Darah nggak bisa lewat, Iya. darah nggak bisa mengalir. Itulah namanya serangan jantung. Inilah serangan jantung. Nah ini yang kita perlu pahami ya. Memang plak ini kita nggak tahu dari luar, nggak berasa, nggak tahu sama sekali ini apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi sekalinya ini pecah, nggak sempat kita ngapa-ngapain, ini bisa nyawa taruhannya. Nah, itu pentingnya kita harus paham ini. Nah itu plak ini bisa kita cegah supaya dia jangan bertumbuh. Ya tadi jangan si endotelnya tadi dirusak terus-terusan, diganggu terus-terusan. Tadi yang kamu tanya kalau dia udah tadi misalnya kena rokok, udah luka-luka sedikit, bisa nggak dia pulih? Bisa. Kalau berhenti rokoknya nggak digangguin lagi, pelan-pelan dia punya kemampuan untuk menyembuh itu. Bisa dia. Ya, darah tingginya, tensinya dikontrol, jadi terkontrol. Jadi nggak dihantam terus-terusan. Yang tadinya udah mulai rusak, dia bisa membaik lagi. Ya, terus kalau gula juga begitu. Gula tuh bikin dia lengket tuh narikin semua benda-benda, bukan benda-benda, sel-sel radang, nempel situ. Kalau dianya dibikin gulanya terkontrol, HbA1c-nya terkontrol, nggak gitu dia, nggak bikin narik-narik begitu. Sel-sel radang lewat aja, nggak ditangkepin sama dia, nggak ditarik-tarikin begitu. LDL-nya juga begitu. Kalau LDL-nya terkontrol, kadarnya normal, nggak gampang-gampang masuk terus ke dalam sini, bikin ini LDL-nya tambah banyak terus di situ, gitu. Ya, bahkan kalaupun udah jadi begini, udah jadi besar kayak gini ya, tadi yang ini ya, yang ini kan besar ya, besar. Udah besar begini nih, si plaknya dan lipid core-nya udah besar pun juga, kalau proses peradangannya diredam, maka si endotelnya kembali fungsinya dengan baik, dia bisa meredam tadi semua, sel radangnya nggak masuk lagi semua, oksidasinya nggak masuk lagi, nanti makin banyak kolagen sama elastinnya makin tebel. Si lipid core-nya ini makin kecil. Jadi yang tadinya plaknya tidak stabil berubah menjadi plak yang stabil. Kayak gini. Lipid core-nya kecil, ininya yang besar. Kalau seperti ini, sepanjang umur seperti ini nggak terjadi pecah, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Orang begini juga dia nggak ada keluhan. Kalau sampai pasiennya katakanlah meninggal, tetap kondisinya begini, nggak terjadi apa-apa memang. Bisa. Ya ada penelitian meneliti pasien-pasien yang meninggal bukan karena sakit jantung, diperiksa, diotopsi, diperiksa pembuluh darahnya, ditemukan kayak gini ada. Tapi pasiennya nggak pernah sakit jantung karena nggak pernah pecah dia, nggak pernah robek, nggak pernah tersumbat ya, gitu. Nah ini mudah-mudahan jelas ini. Jelas dok. Ya. Jelas, Nah satu lagi, jadi kalau udah serangan jantung begini ya nanti itu kita topik bahas serangan jantung udah sering kita bahas ya. Tapi ini ngerti perjalanan plak dari mulai pertama munculnya sampai kalau kita nggak lakukan sesuatu yang meredam tadi kerusakan dari si ininya sel-sel endotel tadi, ya terus aja begini. Akhirnya tambah tipis dan dia robek sumbatan. Ya. Nah sekarang apa efeknya kalau kita kasih obat khususnya nih yang teman-teman sering sekali saya bahas soal ini dan beberapa juga mempertanyakan kenapa sih perlunya dikasih obat ini. Namanya obat statin. Obat statin itu menurunkan kadar LDL. Secara laboratorium yang diturunkan cuma kadar LDL-nya kan. LDL. Tapi apa efeknya terhadap ini? Nah, itu yang penting. Efeknya terhadap si plak ini. Plaknya. Nah itu yang penting. Ya. Efeknya adalah ini tadi yang saya bilang. Plak yang seperti ini, plak yang udah
Ini lipid core-nya besar, kolagennya tipis ya, atau fibroscarpnya tipis. Tentu yang bukan yang udah keburu pecah ya. Udah seperti gini. Kalau dia minum obat statin dalam jangka panjang itu akan terjadi perubahan apa? Ininya akan menipis lipid core-nya. Ya. Ininya kolagennya akan menebal secara relatif. Ininya juga gedenya pembuluh darah ini bisa mengecil sedikit. Nggak terlalu gede gitu. Iya. Memang ininya rongga dalamnya nih, bagian dalam pipanya, kalau sudah ada penyempitan, belum tentu dia jadi makin besar, enggak. Oke. Tetap mungkin masih ada penyempitan. Ya. Tapi karena di dalamnya makin stabil, perbandingan antara si lipidnya, lemaknya situ dengan kolagen yang lebih stabil itu berubah perbandingannya, si plaknya makin lama makin stabil. Makin lama makin stabil sehingga risiko untuk dia robek mendadak seperti tadi itu jauh-jauh berkurang. Itu terbukti dari penelitian. Itu namanya penelitian intervensi. Intervensi itu artinya dalam penelitian itu kita melakukan satu intervensi, pemberian obat, terus kita lihat pasien ini sudah kena serangan jantung. Ya, satu kelompok A ini yang sudah kena serangan jantung lalu diberi obat ini, statin. Satu kelompok B sama udah kena serangan jantung juga, tapi tidak mendapatkan obat statin. Diikutin misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, dilihat, diikutin. Lalu dihitung berapa yang kena serangan jantung ulang, berapa yang meninggal. Itu terbukti. Yang diberi obat statin ini, angka serangan jantung ulangnya, angka meninggalnya, semua jauh lebih rendah dibandingkan kalau tidak diberikan. Dan waktu kita lihat ke dalam, ternyata itu yang terjadi. Plaknya makin lama makin stabil. Yang mencegah dia kena serangan jantung ulang. Gitu. Iya, Dok. Jelas ya, Rin? Jelas, Dok. Ada nggak yang mau ditanya lagi? Nah, sebelum saya belajar ini, Dok, saya kira ini pipa di jantung nih, Dok. Saluran darah kita. Iya. Saya kira plak itu numbuh di dalamnya, Dok. Plaknya memang nanti kalau Maksudnya udah makin besar dia ke dalam. Di dalam, Nah ini, di dalam itu, Dok, saluran ini, Dok, sorry. iya. Merah. Sebetulnya Di gini, sini, nanti Dok. dia nonjol, ya. Kalau ini gambarnya kan ini ya. Dia bisa nonjol gitu ke dalam sini. Nah ini kayak gini nih. Iya, itu kan bulat, Dok. Nah, ini bulatnya tuh makin kecil. Oh, Makin gitu. kecil ininya, rongganya makin kecil. Iya. Kalau ini sih gambaran plak yang udah makin stabil karena terbentuk kolagen semua ya. Misal katakan di sini masih ada lipidnya di sini sedikit gitu. Iya. Tapi plaknya makin lama makin ke sono. Sehingga si rongga pembuluh darahnya makin lama makin kecil. Oh, iya. Bisa juga yang kamu gambarkan, ini kan sepertinya mengecilnya gitu, gini. Iya. Ada juga yang mengecilnya eksentrik namanya ya. Oh, eksentrik. Jadi begini, ini tadinya kan begini rongganya. Iya. Tapi yang di sini aja yang gitu kan. Nah, itu, Dok, maksud gitu, saya. ya. Iya. Ini makin Betul. besarnya ke sini Betul. bisa. Bisa, begitu juga bisa. Oh, bisa juga. Bisa, Iya. tapi bisa juga seperti gini. Jadi kelihatannya nggak terlalu kelihatan seperti plak ya. Tapi ternyata ininya rongganya makin lama makin terhimpit kecil karena plaknya begini. Gitu numbuhnya. Jadi plaknya rongganya makin kecil, bisa begitu. Oh, Ya ini cuma gambaran aja. Tapi sebetulnya intinya tadi kapan plak stabil, kapan plak nggak stabil, dan apa yang menyebabkannya dan apa resikonya itu. Itunya paham Ngerti ya? banget, Dok. Oke. Sampai situ ngerti ya? Paham, Dok. Iya. Saya kira mungkin ini udah cukup menjelaskan tentang plak yang kita pengen pelajari ini. Jadi teman-teman sekalian, saya harap ini pelajaran ini betul-betul bisa dipahami secara sederhana. Ya, saya tahu bahwa yang disampaikan tadi mungkin ada banyak istilah-istilah medis ya. Kayak ini buat dokter, buat teman-teman medis juga pelajaran ini sangat penting ini, ya. Tapi buat teman-teman awam sekalipun juga teman-teman jadi paham, ya, bahwa walaupun tidak terasa apa-apa, bisa saja plaknya sedang bertumbuh di dalam itu. Kalau tanda petik dikasih makan itu proses peradangan semua itu ya, hipertensi, apa semua, merokok, diabetes, kolesterol, tadi yang mau bilang stres, nggak istirahat, begadang terus, apalagi alkohol, obesitas, semua tuh itu. Kayak bahan bakar buat oksidasi dan bahan bakar buat inflamasi, sehingga tadi endotelnya tambah lama tambah rusak, sehingga produksi NO, nitric oxide-nya tambah menurun, sehingga kacau balau tuh di situ tuh. Jadi sel-sel semua bisa masuk ke dalam situ, radang bisa terjadi, dan tambah lama tambah nggak stabil ininya. Teman-teman bisa mencegah itu semua dengan pola hidup yang sehat, dan kalaupun udah ngalami plaknya, kita bisa menstabilkan si plak itu. Sudah jelas ada obatnya, ya. Golongan statin itu menstabilkan plak. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian.
Kalau teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, silakan di-subscribe seputar jantung, di-share juga kepada rekan-rekan yang lain. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.